ratusan hujatan, ribuan hujatan, makian semuanya. Nggak mungkin lah jadi content creator, susah itu. Nggak mungkin bisa tembus circle influencer gitu. Seminggu benar-benar berhenti main sosmed, bahkan WA, Instagram, TikTok, semuanya. Hai teman-teman berdua, balik lagi di program yang sudah disusun oleh teman-teman kreatif pastinya. Pada hari ini terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan juga seluruhnya yang di sini. Terusnya narasumber kita ada Reza Saputra. Bro, sehat? Sehat bang. Konten kreator di Provinsi Jambi yang sudah memegang banyak brand. Mungkin salah satu brandnya nonton kali ini. Ya. Dan semoga itu mendapatkan feedback yang sangat luar biasa ya pada hari ini. Dan ngobrol-ngobrol santai aja, nggak ada yang berat-berat, kecuali nanti pertanyaan terkait dengan apa yang sudah didapat setelah konten creator ya. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang ada dimanapun sambil nonton. Reza, sehat bro? Alhamdulillah sehat bang. Udah berapa lama jadi konten creator? Jadi konten creator itu dari 2018. 2018 langsung terjun menjadi konten kreator benar atau baru coba-coba? Baru coba-coba. Jadi kayak coba-coba dulu, nah naiknya baru di 2021 awal. Wih, 2018, 19, 2020. 4 tahun baru bisa mencapai mendapatkan apa yang diinginkan. Benar. Hal pertama yang dilakukan setelah kontennya viral apa? Konten yang viral lebih fokus jadinya. Nah, jadi lebih fokus untuk sebelumnya apa? Emang sekolah kah atau memang sudah menjadi konten kreator atau sekolah sambil jadi konten kreator? Setelah tamat sekolah. Kebetulan waktu itu kan Covid tuh di kelas 3 SMA. 2020. Di kelas 3 SMA itu waktu itu lagi Covid, jadi kelas nggak masuk 1 tahun. Oke, daring. Nah kebetulan lagi gabut kan. Setelah itu langsung coba-coba untuk buat filter. Buat filter Instagram. Oke. Jadi filter Instagram baru-baru muncul tuh. Udah coba-coba buat, ternyata rame yang pakai. Rame yang pakai. Awalnya dari filter. Filter. Sebelum merambah ke konten-konten beneran ya. Jadi kayak dari filter coba-coba, ternyata jangkauan itu sampai 8 jutaan gitu. Itu kurun waktu berapa lama? Itu cuma 3 bulanan. 8 juta. Oke. Karena waktu itu belum ada yang di Jambi, belum ada yang buat filter. Oke. Nah, jadi kayak coba-coba akhirnya berhasil, dan dari situ pun barulah bisa di kontak sama influencer Jambi. Influencer Jambi ngajakin kerjasama. 2021. 2019 tadi. 2019 udah langsung ada konten kreator yang menghubungi. Spill, nama pertama yang ngubungin dirimu untuk bantu dan juga ya membantu dia lah. Arta Luli. Oh, Arta Luli. Iya, Arta Luli. Nah, itu yang pertama kali kontak. Oke. Setelah itu baru banyak lagi. Dari mulut ke mulut ngenalin, oh Reza nih bisa nge-shoot. Reza bisa bisa buat konten bagus, bisa ngaturin visit gitu. Jadi dikenalin. Nah, dari sini kenal lagi. Nanti yang dari sini ngenalin lagi si influencer ini. Oke. Gitu. Jadi marketingnya mulut ke mulut lah ya. Mulut ke mulut. Sama dari hasil yang sudah dikerjakan. 2018 setelah lulus sekolah karena pandemi, kemudian fokus di 2021 baru mendapatkan, memang terlihat lah hasilnya. Gitu. Ya, baru bermunculan nih di Instagram influencer. Oke. Udah 2018. Nah, kemudian brand yang pertama dipegang, kalau tadi kan personal, Arta Luli. Nah, brand pertama? Cesasor. Berarti udah lama juga ya? Udah, sampai detik ini. Sampai detik ini? Termasuk lokasi yang kita gunakan untuk podcast? Benar. Mau tahu lokasi di mana? Udah tahu lah ya pasti ya. Udah pasti tahu. Di belakang ada Losapa. Terima kasih untuk Losapa sudah memberikan tempatnya. Wah, tadi sempat ngobrol juga sama Reza sebelum take. Bahwasannya Reza ini kan juga basically anak SMA yang notabene juga bisa berkarya. Itu bukan tiba-tiba langsung punya device yang bagus. Bukan. Device pertama apa bro? 6S Plus yang dipakai pada saat itu teman-teman influencer udah pakai XR 11 Pro. Jadi kayak udah tinggi. Nah, aku pertama kali konten itu pakai 6S Plus, tapi hasilnya tetap maksimal. Gitu yang makanya orang mau pakai. Gitu. Belajarnya dari mana pertama? Otodidak.
karena rasa ingin tahu yang kuat, jadi pengen kayak ini apa ya gitu. Nah, jadi coba-coba, oh akhirnya bisa. Berarti jadi emang satu video. benar-benar ngulik si device-nya. Benar-benar ngulik si device, terus ngulik aplikasi editornya. Oke. Gitu. Dari 6S Plus. 6S Plus. Itu punya pribadi? Punya pribadi, terus sempat minjam punya temen juga, karena biar shootnya makin bagus kan. Karena waktu itu kan ada XR, Iya, itu betul. punya Artauli juga. Dipinjemin sama dia? Ya, waktu konten pakai HP Arta, ngedit pakai HP Arta. Karena waktu 6S Plus itu kan cuma 16 GB. Iya, Jadi kalau betul. mau ngedit panas, mau ngedit Kapasitasnya. keluar, mau ngedit mati HP-nya gitu. Itu hambatannya waktu itu. Pertama kali konten, kemudian juga sebelum mendapatkan hasil yang sangat luar biasa pastinya Ya. untuk pribadi dan juga untuk keluarga. Banyak tantangan nggak Banyak. dari orang sekitar? Yang paling benar-benar support tuh siapa aja? Orang tua Orang tua? pasti, keluarga, terus teman-teman dekat, teman Teman-teman. SMA, teman SD. Bener-bener support dari nol yang kayak, oh kok bisa nih jadi content creator, bisa nih. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin yang nggak bisa disebutin tuh, pada kayak nggak mungkin lah jadi Underestimate. adalah. Nggak mungkin lah jadi content creator, susah itu, nggak mungkin bisa tembus circle influencer gitu. Itu nggak mungkin katanya kan. Oh iya gitu. Jadi kayak tetap bersikeras untuk mencoba tentang konten, pelajari tentang konten, gimana biar konten bagus, konten naik, konten bisa dijangkau brand-brand gitu. Itu benar-benar belajar otodidak. Otodidak, tanpa ada kelas, tanpa ada lihat manapun. Dan dengar-dengar juga kan dirimu sampai dengan sekarang udah berkali-kali ngadain workshop untuk Benar. teman-teman UMKM, Iya. kemudian juga yang punya store-store kecil seperti itu. Jadi ilmu yang dirimu dapat secara otodidak dan juga praktis ya Iya. di lapangan itu dirimu bagiin juga. Bagiin juga. Bagiin biar teman-teman UMKM bisa membranding produk mereka tanpa harus menggunakan jasa orang lain. Oh, Gitu. Nih, kalau dari sisi bisnis dan Iya. juga sisi dari dirimu yang udah punya keahlian dan Iya. kemampuan, oke lah. Kalau dibuat workshop mungkin akan menjangkau dan juga membantu dirimu untuk berjualan. Nah, tapi kan tadi yang dirimu sampaikan bahwasanya dirimu juga pengen untuk teman-teman UMKM dan juga yang all shop segala Iya. macamnya bisa nge-create sendiri tanpa ada bantuan. Betul. Nggak mematikan. Enggak. Karena yang pakai kita kan bukan cuma UMKM. Ini dalam catatan UMKM kecil. Iya. Yang benar-benar mau mulai bisnis, mereka pasti minim budget gitu. Betul. Jadi kalau mau pakai jasa orang pasti kayak pikirannya mahal segala macam. Nggak kepikiran untuk ya udah kenapa nggak aku jadiin ladang, kemudian juga aku jadiin ini customerku, karena kan maintenance dari kecil misalnya UMKM yang kecil meskipun tidak ada uangnya ya, dalam artian atau budget yang dia punya tidak terlalu besar, tapi kalau kaliannya 100 UMKM kan lumayan kan, kenapa nggak kepikiran situ? Enggak. Lebih saranin mereka belajar. Biar kayak kedepannya tuh nggak terlalu patokannya mau branding harus pakai jasa orang. Pakai jasa orang boleh, cuman sekali dua kali aja kalau untuk brand kecil ya. Oke. Tapi kalau untuk keterusan kan mereka kasihan nih budgetnya, pendapatannya belum Settle berapa, banget gitu. tapi bayar jasa orang sampai ratusan ribu gitu. Jadi lebih baik untuk modal. Oh, mulia banget. Maksudnya ada peluang ya. Iya, Ya itu benar. salah satu idealisme dirimu lah Benar, ya. iya. Misalnya mungkin karena udah posisinya juga udah settle, kemudian juga mau berbagi ilmu. Iya, Ngobrol-ngobrol terkait dengan yang viral-viral. viral. Mungkin teman-teman yang pada nonton sekarang juga udah tahu lah ya, konten si Reza ini terkenalnya dengan Jambi Viral. Jambi viral. Quote-nya ya? Iya. Hook-nya adalah Jambi Viral. Jambi Pokoknya viral. kalau ada konten TikTok yang berseliweran di Instagram, kemudian juga di TikTok Iya. itu kalau ada kata-kata Jambi Jambi Viral itu punya diri. Udah pasti. Konten ketebak. udah pasti ketebak. Dan boleh nggak sih kasih tahu dan kasih tips? Kalau kita ngobrolin, kita beralih nih. Kalau Ya. tadi kan latar belakang dirimu, kita coba sedikit beralih di mana kan nggak semua orang punya kemampuan untuk mau belajar. Itu terkait dengan otodidak atau segala macamnya ilmu yang didapat. Karena kan sebenarnya sekarang dengan gampangnya kan kita Ya, dapat dengan ilmu. gampang. Karena udah ada di genggaman, kemudian Ya. juga banyak banget sekarang influencer-influencer yang ngasih tips. Oh ini loh, tip and tricksnya untuk Iya, dapetin benar. konten viral, hooknya ini segala macamnya. Kalau dirimu ngelihat potensi yang ada di Jambi sekarang gimana?
Itu udah mulai banyak yang merambah ke konten kreator. Apalagi yang food vlogger ya. Iya betul. Yang langsung tiba-tiba nimbul rame. Itu karena Review mereka makanan. itu dari kalangan ibu-ibu, dari anak muda, dari pebisnis yang dimana mereka tuh mungkin awalnya coba-coba cuman FYP jadinya. Itulah yang buat ketertarikan dan semakin kesini itu semakin banyak anak-anak muda yang mungkin nggak malu lagi nih konten. Kalau dulu mungkin konten dibilangin alay segala macam. Nah kalau sekarang nggak, kalau konten itu pasti mereka seneng gitu. Walaupun mau dapat uang atau enggak, mereka pasti seneng kalau udah konten. Karena udah banyak yang menginspirasi. Betul. Dirimu tadi sempat ngomong bahwasanya kalau konten tuh alay, pernah diomongin emang? Pernah. Dulu kan kalau kita pegang kamera, kita ngadepin ke kita aja, dibilangin kayak alay itu konten terus ini nggak dapat uang juga. Itu dulu. Kalau sekarang udah berbanyak uang. Kalau sekarang udah banyak ya. Jadi gara-gara itu teman-teman jadi kayak pengen konten lah, ajarin konten lah gitu. Jadi terinspirasi. Padahal dulu ngikut ngatain nih tentang konten alay, lebay segala macam. Padahal semua konten nggak alay gitu. Oh, ya segmented kali ya. Betul. Nah kalau dirimu sekarang fokusnya ke apa sih? Kalau memang kan ada TikTok, ada Instagram, fokusnya di mana Za? Lebih fokus ke TikTok. Kalau pribadi TikTok. Kalau Kalau Instagram itu lebih ke brandnya tadi. Collab brand sih. Oke, berarti dirimu jadi kreatornya. Jadi kreatornya untuk si brand-brand yang kerjasama. Nah, kalau di TikTok itu benar-benar personalnya. Personal. Jadi frame pribadi. Boleh. Gitu. Boleh dong kunjungin TikToknya Reza meskipun udah pada tahu pastinya. Nama TikToknya apa, Bro? Reza SPTR 17_. Sip. Yang kontennya tadi aku cek dan juga aku review ada 699, hampir di 700 terkait dengan konten food Provinsi Jambi yang ke-78. Benar ya? Itu kok bisa sampai di angka 699 atau sampai dengan 700.000? Karena di awal konten kita gunain sound Jambi. Terus nampilin footage yang lagi keramaian waktu di Expo Jambi Mantap itu. Nah, jadi mereka sekalian ngasih info juga nih, kayak biar teman-teman yang nggak tahu jadi tahu bahwasanya ada Expo Jambi Mantap 2025 di kantor gubernur yang menyediakan banyak makanan UMKM dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya sebenarnya itu tadi ada trik and tipsnya lah dari Reza ya terkait dengan beberapa ini. Nah, nanya juga nih terkait dengan 2018, balik lagi sedikit agak mundur. Sebelum sampai di titik ini pasti ya itu tadi ada yang ngatain alay, kemudian nggak support. Benar. Pernah mau nyerah? Pernah. Karena ratusan hujatan karena apa? Boleh spill? Karena ada inilah sama influencer, ada ribut. Person to person? Ya. Tapi dari influencer kan bawa-bawa temen-temennya rame. Nah jadi nyerang buat story rame-rame. Waktu itu ITE belum ada. Ke sosmed. Tag IG pribadi. Nah jadi dari situ orang yang nggak tahu cerita tuh pada komen semua di request pesan ribuan, hujatan, makian semuanya. Yang paling baca nggak komennya? Nggak. Nggak peduli. Tapi sempet ngedon banget. Berapa lama? Itu seminggu benar-benar berhenti main sosmed. Bahkan WA, Instagram, TikTok, semuanya. Tahu awalnya maksudnya diserang, kemudian juga ada permasalahan seperti itu. Ada teman-teman yang ngabarin kah? Ada teman-teman yang ngabarin kayak ini muka kau di story ini. Sampai personal. Waktu itu kan ITE belum yang sekuat sekarang ya, belum ada peraturannya waktu itu. Jadi benar-benar belum paham juga tentang ITE. Jadi mereka ini nge-spill muka benar-benar personal di story. Jadi yang lain ikut tergiring lah ke Instagram opininya aku. Tadi tergiring opini ke Instagram aku. Jadi disitulah hujatan, cacian, makian semuanya rata. 1.000. Pokoknya 1.000 totalnya. 1.000 komen. 99 plus sudah request pesan. Itu karena nggak kebaca lagi. Benar, nggak kebaca. Jadi yang kebaca sedikit itu udah kata-kata kotor. Sampai segitunya. Seminggu tanpa sosmed. Seminggu udah tuh sebulan bener-bener udah terhitung lah kayak seminggu dulu jeda mau ngepost makin dihujat dah sebulan off sosmed. Sebulan.
dengan mental down-nya. Baru mau naik waktu itu, jadi langsung jatuh. Tapi jatuhnya bukan jatuh langsung ke bawah, jatuh sementara. Dah dari teman-teman influencer sebagian juga support. Jadi kayak buat kayak naik aja, udahlah jangan dipikirin bla 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 bla. Jadi banyak support dari teman-teman, udah fokusin konten lagi, fokusin upload lagi. Walaupun waktu itu masih juga diserang, tapi setelah seminggu rutin ngepost, konsisten ngepost, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti titik baliknya mungkin itu memang menjadi titik balik dirimu ya? Benar. Setelah itu buat konten lagi. Nah, aku pikir setelah dihujat ratusan orang itu bakalan sepi, bakalan orang nggak mau pakai. Ternyata dari hujatan itu ada hikmahnya, orang banyak ngajakin kerjasama karena liatin konten di feeds kan. Banyak fotonya waktu itu. Jadi teman-teman pada follow, pada ngajakin kerjasama, pada ngajakin endorse, ngajakin visit, gitu ya. pokoknya collab gitu. Jadi rame. Nah dari situlah berawal dari titik itu. Bad news is good news ya? Ya benar. Tapi wah, memang perjalanan seseorang tuh untuk mencapai tujuannya kan ada naik turunnya. Benar, naik turunnya pasti ada. Nggak ada yang tahu prosesnya seperti apa. Mungkin dirimu juga memilih jalan ini kan, pertimbangan awalnya juga nggak akan kebaca itu ya? Enggak. Ngerasanya Enggak, karena memang ini lagi fokusnya konten. Lagi fokusnya konten. Segala macamnya. Nah, kalau balik-balik lagi nih, terkait dengan tadi ngelihat kilas baliknya dirimu, ya momen terendahnya udah pernah ngerasain, udah pernah ngerasain. juga sampai dengan mulai ngonten lagi, banyak lagi klien dan juga orang yang ngajakin collab. Boleh nggak kalau tadi kan sebenarnya dirimu sedikit ngasih trik dan tips lah terkait dengan penggunaan sound, kemudian juga apa sih yang memang orang tahu mungkin ya yang dijamin segala macamnya. Ribet nggak sih sebenarnya kalau dirimu buat konten, atau butuh equipment yang sampai dengan sekarang ya? Karena udah kalau dulu awal buat konten mungkin handphonenya cuma satu. Sekarang apakah masih sama menggunakan handphone juga kah? Masih menggunakan handphone karena branding awal udah pakai handphone. Berarti yang dirimu tanamkan menjadi personal branding itu adalah Reza, seorang pembuat kreator menggunakan handphone. Masih mobile tetap content. sama mobile content. Sampai detik ini. Boleh kasih trik and tips nggak buat teman-teman nih? Karena kan ya kayak aku secara pribadi pengen banget sebenarnya bikin konten secara mandiri, kemudian juga untuk personal, ya daily life lah ya. Benar. Nggak harus kayak kalau dirimu kan emang tiap hari udah harus ada kerjaan segala macam. Trik apa yang diperlukan ataupun yang simple-simple deh buat kita kali yang baru mau mulai top? Yang baru mulai itu sebenarnya kayak niat dulu lah. Niat. Terus pahami kita lebih mau kemana nih, lebih suka ke makanan kah, atau coffee shop, atau fashion. Karena dari konten ini banyak bagiannya, bukan satu bagian aja. Jadi mungkin kita lebih suka yang kayak tentang coffee shop. Jadi setiap di coffee shop tuh konten simple-simple, tipis-tipis, spill tempat. Itu kan berpengaruh besar untuk Instagram kita dan untuk teman-teman kita yang nggak tahu lokasi. Karena kita udah spill video, jadi kayak di mana nih? Nah, itu timbullah pertanyaan. Makin sering kita konten kayak gitu, itulah jadi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin nungguin juga nih next ke coffee shop mana ya gitu. Yang dilakukan adalah pilih dulu yang paling deket ya? Paling deket. Tergantung keseharian passion kita lah. Makanya daily. Kalau udah paham tentang passion kita lebih enak nentuin konten. Ketimbang kita maksain harus jadi ini, nggak bisa. Kalau konten pasti harus bersangkutan sama passion kita, tentang keseharian kita. Karena kalau udah klop, contohnya kayak hobi gitu kan, nah itu udah pasti mau seberat apapun konten, pasti tetap enjoy ngejalaninya. Ketimbang kalau kita harus maksain, kayak aku mau konten A, konten B, tapi bukan passion kita. Pasti kalau ngejalanin kayak, aduh susah nih, aduh berat, aduh ini, nah gitu. Trik dan tipsnya buat teman-teman ya, bahwasanya kerjakan ataupun ambil porsinya yang paling dekat sama diri kita sendiri. Udah banget nih mobile konten. Ya Allah, terima kasih ya Reza waktunya. Kemudian juga mungkin banyak banget sih kita juga akan ngebahas terkait banyak hal sama Reza, karena kan ya kita lihat lah sekarang ini perkembangan zaman itu sangat luar biasa.
handphone, udah dengan banyak fitur yang dikasih, Banyak banget. nggak perlu lagi harus menggunakan kamera-kamera yang Iya. berat. Menjadi salah satu pilihan kali ya dirimu untuk ngambil Benar. mobile konten ini. Benar. Sampai terjun ke wedding. Oh iya, Udah terjun ke dekor, dari ngambil wedding, udah pakai handphone, Oh. mobile phone. untuk khusus si dekornya, konten si Khusus dekor. ada juga yang pengantinnya. Oh, Jadi pengen dari dia make up, dari selesai dia ganti baju, dari awal mulai acara, akad, sampai dekor-dekor juga, sampai dia lagi di atas, salam-salam orang. Kalau nih, ya kan teman-teman fotografer juga kan banyak kan. Iya. Ya, maksudnya dalam artian yang mereka juga kerja dan mencari penghasilan dari situ. Nah, hadirnya dirimu ini kenapa, kalau menurut dirimu, kenapa dipilih si Reza untuk mengabadikan momen mereka dari mulai misalnya makeup segala macamnya sampai dengan acara di panggungnya lah. Kenapa yang dipilih dirimu? Ataukah karena memang lebih simple, lebih cepat editingnya, lebih cepat dia dapat atau apa? Nah itu tadi lebih cepat Oh, iya? editingnya. Jadi mereka nih butuh yang kayak sebelum seminggu setelah mereka nikah, mereka tuh pengen ngepost langsung gitu. Jadi itulah gunanya mobile konten, biar mereka ini selesai wedding bisa nih spill dikit acara hari ini. Nah TV Reza kan mungkin acara hari ini langsung edit hari ini langsung kirim. Oh iya. Iya. Jadi dirimu deadline-nya ketika memang mendapatkan pekerjaan dari klien berapa lama? Itu kalau yang misalkan kayak brand itu paling 1 sampai 3 hari. 1 sampai dengan 3 hari. Kalau event 1 sampai 5 hari. Oke. Kalau wedding itu kan kadang ada pengen yang cepet, pengen hari Betul. itu tayang. Betul, betul. Nah itu tergantung lagi. Tergantung klien minta deadline-nya kapan. Kadang ada yang sebelum kontrak kan, nih aku maunya kayak hari ini langsung jadi, langsung post. Oh ya langsung gitu. 2 menit video. 2 menit. 1 menit video ada juga. Jadi kayak mereka tuh spill untuk story, Iya. spill untuk feed, udah ada momennya gitu. Berarti memang up to date yang memang dikejar banyak orang sekarang ya? Benar. Oleh deh. Kita udah ngobrol panjang lebar, kemudian juga masih kosong mejanya. Oh iya. Zira. Wow. Pakai topinya papa. Cakep. Ini kopi dari Helsa. Iya. Masuk ya brandnya ya. Terima kasih. Wah, terima kasih. Ternyata boleh pakai tempatnya untuk konten, kemudian dikasih sponsor lagi nih. Nah kebetulan karena dirimu konten creator sini, aku mau nanya ini apa nih? Ini kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren dari Hello Sapa. Halo Sapa. Ngopi santai di Tepi tepi danau. danau. Terima kasih Hello Sapa. Boleh ya? Boleh sambil ya Reza ya? Ya. Cobain dulu. Boleh. Ini sambil kita ini. Nah, sambil nyobain kopinya dari Hello Sapa. Ini balik lagi nih. Yang tadi up to date, kemudian dekat sama keseharian kita, menjadi fokus untuk bisa menjadi apa ya, kayak ya kreator kecil lah ya, untuk diri sendiri. Benar. Kalau ngomongin terkait dengan kreator yang notabene dirimu nih lebih memilih menjadi konten kreator. Konten kreator. Pernah kepikiran untuk cari kerjaan lain nggak? Enggak. Udah saking Udah happy-nya. sehati sama konten kreator. Udah klop gitu. Mau kerjanya sampai subuh, mau kerjanya dari pagi ke pagi nggak tidur, tetap masih enjoy. Masih seneng ngejalaninya. Nah, nggak mungkin sendirian dong. Ada tim, Punya tim. punya tim. Dan itu tergabung Dari kami official. dari kami official. Jadi semua tim itu yang megang semua brand. Kemudian juga, atau gimana skemanya? Semua brand aku yang pegang. Jadi tim aku cuman ngejalani aja. Oh, berarti bukan memang ngebentuk tim ini untuk menjalankan semua pekerjaan di lapangan? Enggak. Berarti komunikasi awalnya tetap dirimu? Tetap aku pribadi. Teman-teman influencer juga kalau misalkan mau pakai jasa dari kami official harus ngubungin ke aku dulu. Kayak brand-brand juga ke aku dulu. Berarti emang leading sektornya di Benar. Kenapa? Ada pernah pengalaman kah? Ditikung atau melihat atau tahu cerita dari rekan-rekan yang Enggak, emang dari dulu bukan kayak aku udah coba buat tim biar tim aja yang garap semua. Cuman dari teman-teman dari klien tetap ngehubunginnya ke aku.
Oh, emang. tetap. Berarti emang personal brandingmu tuh udah saking kuat. Iya, jadi sempat juga kan karena udah punya tim jarang turun. Oke. Nah, klien ini pada Nanyain. komplain kayak kok bukan Reza yang turun. Sempet sampai ada kayak gitu. Ya, oh maaf Kak, lagi di luar kota. Kan kadang keluar kota nih kontennya, jadi kayak di Jambi yang handle tetap tim gitu. Berarti gini, kalau seandainya dirimu nggak bisa turun nih, Iya, kemudian yang ngambil tim, nah yang edit siapa? yang edit tim. Yang edit tim. Yang ngeditin, tapi arahan Reza juga. Misalkan kayak, oh ini kurang ini nih, oh ini kurang ini nih, kurang cerah, kurang gelap. Berarti quality controlnya memang tetap, dirimu. pasti tim harus kasih apa dulu, Report videonya dulu ya? Kalau udah clear, ACC. udah selesai, baru kirim. Walaupun dari kliennya udah CC itu dari hasil, cuman dari Reza harus kayak yang mateng, bener-bener mateng gitu loh. Harus oke, baru kirim. Walaupun Bang, kata orang ini udah kelar nih Bang, udah oke. Oh ini warnanya kurang gelap, ini masih tetap di ini. Tetap dirimu yang Tetap direct harus. Karena kalau nggak kayak gitu kayak mau di post ke Instagram kurang menarik. ya? Berarti emang taste-nya adalah taste Reza ya. Benar. Siapapun yang ngerjakan, Betul, taste-nya adalah taste harus. dirimu. Ya udah deh. Masuk di segmen 3 karena tadi si pengantar kopi yang cantik ini udah masuk. Jadi kita masuk di segmen beta. Berdua berita. Nanti kita tolong tanggepin ya, Siap Reza. Ini ada berita pertama itu karena dirimu adalah konten kreator terkait dengan perubahan dari dimensi Instagram. Jadi 3:4 ya? Iya. Benar. Pendapatnya? Sangat kesal. Sangat kesal. Kenapa kesal? Karena sudah menyiapkan beberapa konten untuk stok gitu ya? Udah. Jadi itu kan ada feed yang udah ke-post juga, udah ngepasin di ukuran 1:1 ya? Ternyata setelah ada perubahan dari Instagram, itu jadi kekat teksnya. Foto pun kekat. Jadi aneh, dan di feed kita tuh kayak real sebenarnya. Iya bener. Gitu. Bener. Jadi dirimu ngerasain, klien ada yang komplain nggak? Enggak sih, tapi aku sendiri yang komplain. Karena dari IG kerjaan kayak dari kami official tuh kan udah netapin semuanya. Betul. Tapi pas ada perubahan dari Instagram, jadi kayak nggak balance, jadi jelek. Terus apa yang akan dirimu lakukan setelah perubahan dari Instagram ini? Rubah lagi covernya, ulang. Tapi kalau foto kan nggak bisa dirubah tuh, cuman reels doang yang bisa dirubah. Jadi kayak ya udah mantepin lagi lah ini, ubah cover mau nggak mau. Oke, itu yang berita pertama ya. Kekecewaan dari konten kreator Jambi untuk perubahan dimensi dari Instagram. Semoga didengar ya. Semoga didengar nih, harus diperbaiki lagi, kembalikan Instagramku yang dulu. Kemudian untuk berita kedua ada nih pendapat dirimu terkait dengan ketua pemuda. Teman-teman udah tahu lah ya, ketua pemuda dan juga influencer Jambi juga yang sekarang berhome base di ibu kota, Debbie Ceper. Bagaimana dirimu sebagai konten kreator melihat event yang diselenggarakan oleh salah satu instansi terkait dengan nama ininya boxing ya? Mendadak boxing dari ketua pemuda dan si Debbie Ceper. Kalau dari aku sih kayak sangat bagus lah untuk kota Jambi. Jadi hiburan warga Jambi. Ya dimana kayak tinju-tinju gitu kan biasanya tuh kayak di luar kota, bukan di Jambi. Nah ini pas sudah ada di Jambi malah makin rame. Jambi pun jadi FYP di TikTok. Itu berpengaruh besar sih kalau menurut aku. Nah kalau untuk dari influencer, teman-teman influencer juga berpengaruh besar. Karena apa? Karena menggapai insight dari buat video di situ. Karena kan ketua pemuda lagi viral ya. Iya betul ya, apalagi si Pak Dir yang baru ya. Benar. Lagi luar biasa sih. Ya. Pak Bray. Naik nih insight-nya. Iya boleh lah Pak Bray main boleh ke lah. Berdua. Benar. Selanjutnya ada berita ketiga nih ya, di mana ini terkait dengan di bannetnya aplikasi TikTok di Amerika. Padahal sebenarnya itu yang kemarin ya, tapi yang terbaru dari Trump sendiri sudah menyatakan bahwasanya sudah diperbolehkan. Kalau dari dirimu seandainya itu terjadi di Indonesia atau pendapatnya dulu deh terkait dengan di bannetnya kemarin TikTok di Amerika tuh menurutmu gimana? Ya kalau pendapat tuh
itu kan karena kesalahan dari pihak mereka ya, yang membahayakan TikToknya ya. membahayakan ke TikTok yang dimana bisa menghancurkan aplikasi TikTok tersebut. Oke. Makanya di-banned di Amerika itu. Nah, kalau kalau terjadi di Indonesia, aku pasti bakalan giring teman-teman untuk buat apa tuh namanya? Aplikasi sendiri. Bukan. Petisi. Petisi. Jadi karena TikTok ini sangat berpengaruh besar. Berpengaruh besar terkait kantong. Itu satu. Terus berpengaruh besar untuk naiknya konten, memperkenalkan konten. Oke. Kalau misalkan dihapus bener-bener di ban terus nggak bisa dibuka lagi, ya udah kita lari ke Instagram tetap main. Menurutmu, kalau memang seandainya TikTok di ban, kemudian Instagram juga tidak menjadi pilihan utama, boleh spill nggak aplikasi apa untuk sosmed ya yang kira-kira bisa menjadi salah satu choice lah? Kalau aplikasi sejauh ini kan cuman TikTok, Instagram, Facebook. Jadi hanya Dan itu. mereka bertiga itu udah pasti kerjasama nih. Iya, Hilang TikTok pasti Instagram nanti merembet ke Instagram. Larinya dari Instagram merembetnya ke Facebook. Ya udah, main ini lagi lah. Main apa? Gak usah konten lagi lah berarti. Agak ngeri ya, aduh. Iya. Cuman nggak mungkin lah di ban kalau di Indonesia, nggak mungkin. Karena itu juga ya lagi memang membuat banyak wadah untuk bekerja, menghasilkan pekerjaan, ya untuk benar. teman-teman Dari kreator dan iya. juga yang lain-lainnya. Siap. Selanjutnya nih ada berdua fakta. Ya. Berdua fakta. Kalau tadi yang di-create oleh kreatif kan sebenarnya ini fakta-fakta dari Reza. Cuman karena tadi briefing awal, kemudian Reza kan udah tahu, ini kita ganti dikit ya. Oke. Jadi jawab cepat aja. Pilihannya nanti aku kasih 2 pilihan, langsung Reza jawab aja. Pilih aja salah satunya. Nggak harus mikir juga sih, karena kan kita konten-konten biasa aja. Pertama, konten kreator atau PNS? Konten kreator. Konten kreator atau PNS? Konten kreator. Kenapa? Nggak terikat. Oh, nggak akan terikat. Emang udah pernah kerja sama perusahaan ataupun ini? Enggak, kan udah tahu nih udah dengar. Udah dengar, tapi belum pernah ngerasain kan? Berarti PNS kemarin nggak ikut? Sama sekali? Kan aku nggak ada. Enggak. Konten kreator lebih asik. Konten kreator. Langsung ngajak dia. Nah, itu tadi terkait dengan pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya, cewek cantik kaya atau tidak cantik tapi pinter? Tidak cantik tapi pinter. Kenapa milih itu? Kenapa milih itu? Kalau cantik tapi kaya, emang dia bisa nyaingi orang tua kita nanti. Oke. Tuh, lebih enak nggak cantik tapi pintar. Oke. Karena tujuan awal aku keluarga. Kalau mereka sayang keluarga, aku lebih sayang. Kalau cantik nanti nggak mau disuruh nyuci piring, nggak mau beresin rumah. Nah, nih buat Mau teman-teman sosialitas. yang nonton ya, jomblo kan bro? Masih jomblo, cuman ada lah. Oh ada, udah ada keterikatan Udah ya. ada. Nah, ya kita doakan lah ya. Ya. Semoga sesegera mungkin Amin. waktunya tepat lah ya. Nah pertanyaan terakhir, 1 digit atau 2 digit? Oh ini kan disuruh milih Iya, ya? suruh 2 milih. digit lah. 2 digit. Anjir. 2 digit. 2 digit. Kalau disuruh pilih 2 digit. Atau bisa sebenarnya naik 3 digit kan? 2 digit aja lah dulu. Kan pertanyaannya 1 digit atau 2 digit. Kita pilih 2 digit. Ya emang karena sendiri nggak akan kuat emang bro. Harus berdua. Harus berdua. Asik ya. Terima kasih Reza Sama-sama. untuk waktunya Oke. sudah berkenan ngobrol-ngobrol di podcastnya berdua. Mungkin aku pengen dirimu ngasih closing statement untuk teman-teman yang nonton. Apa sih harapannya ke depan untuk konten kreator di Jambi? Oke, harapan aku untuk konten kreator di Jambi itu tetap semangat. Nah, buat yang belum terjun tapi pengen terjun ke konten kreator itu tetap semangat untuk gapai menjadi konten kreator, karena konten kreator itu tidaklah sulit, sangat mudah untuk mencari pekerjaan dan mencari uang. Wah, dan jangan lupa Reza akan mengadakan workshop untuk kesekian kalinya Ya. di bulan Februari. Di Tanggal bulan berapa bro? Februari.
Untuk tanggal nanti aku informasi Di Instagram story. atau di TikTok. Boleh, ya. Boleh. Pokoknya follow aja Instagram Follow dan aja. TikToknya si Reza. Kemudian juga terkait dengan itu free atau berbayar? Ada Ada free-nya. Pokoknya ikut aja lah, dia Ikut aja. udah dipastikan bisa membagikan ilmu, kemudian juga Benar. dapat experience ya, kemudian juga pokoknya bisa sharing kenal. bareng lah di sana. Betul, jadi pokoknya ikutin workshop yang diadakan oleh teman-teman kreator terusnya Reza di bulan Februari, pantengin terus IG-nya dan TikTok-nya, dan juga jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram serta TikTok dari berdua. Terima kasih Reza, sehat-sehat bro. Oke, siap.